Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya shalom, selamat pagi. Ada sukacita ya ibu-ibu, bapak ibu. Bawaannya ibu-ibu karena tema kita pada pagi hari ini tentang ibu. Jadi silakan bapak-bapak bisa keluar. Karena pembahasannya tentang ibu-ibu, tidak demikian ya. Nah ya, baik mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini dari Titus 2 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Titus 2 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Sudah dapat Bapak Ibu? Belum? Soalnya Titus jarang dibuka ya. Jadi carinya agak susah. Baik, udah dapat? Amin? Amin, baik. Sekali lagi Titus 2 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya kelima. Mari kita baca secara bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 1, 2, 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu godly woman. Wanita saleh, wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Wanita yang berkarakter seperti Kristus. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagian ini. Nah, sebelum kita jauh lebih belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mengawali dengan satu pertanyaan kepada para suami atau calon-calon para suami. Kan ada yang belum menikah, ada beberapa di sini. Saya ingin bertanya begini, karakter apa yang suami harapkan terhadap istri Anda yang ada di samping? Karakter seperti apa yang Anda harapkan terhadap istri Anda? Bisa dibisikin ke istrinya yang ada di samping supaya tahu gitu. Apa harapan suaminya terhadap istrinya? Gak berani? Kayaknya tidak berani. Jawab di dalam hati aja supaya Roh Kudus nanti yang bisa menyampaikannya melalui doa yang kuat dari para suami. Kemudian kepada kaum-kaum muda yang belum menikah, ada 2 orang di sini ya. Ada Farel dan Arga. Kira-kira nanti kalau sudah dewasa, karakter seperti apa yang Anda inginkan terhadap pasangan Anda? Mungkin si Farel bisa menjawab supaya nanti kita bisa bantu carikan Farel karakternya. Dan Arga. Ada? Tuh papa mamanya itu sudah ketar-ketir seperti apa ini ya anak saya ini ya. Yang pastinya yang baik dan yang cinta akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita ingat bahwa apa yang menjadi harapan suami kita walaupun tidak diutarakan, yang pastinya memiliki karakter yang baik, yang mengasihi keluarganya, yang mengasihi suaminya, berkarakter seperti Kristus. Seberapa kenal kita terhadap istri kita sebagai suami ketika dia mengasihimu. Kita seberapa kenal kita mengetahui istri kita, istri Anda yang ada di samping kita selama ini ketika ia sedang kesal. Saya yakin bahwa mungkin sudah ada cara-caranya dan mungkin diam saja kita sudah tahu, oh ternyata dia sedang marah. Biasanya kalau wanita-wanita itu ketika marah bukan ngoceh. Tapi kalau sudah marah besar dengan cara diam. Tanpa ada kata apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa kita
yang sudah lama menjalin pernikahan, Bapak Ibu di sini sudah lebih berpengalaman daripada saya. Saya tahu bahwa ketika di dalam pernikahan ada sekian lama kita sudah menjalin hubungan, mungkin berpacaran, bahkan mungkin kita yang sudah menikah. Ada beberapa puluh tahun yang anaknya sudah menikah, sudah punya cucu, sudah punya cicit. Sudah banyak hal yang dilihat di dalam kehidupan seorang suami dan juga seorang istri, terlebihnya di dalam pembahasan kita pada saat ini. Tetapi yakinlah, walaupun kita sudah lama dalam pernikahan, dalam satu hubungan, tetapi masih saja juga kita bingung dengan karakter setiap harinya. Contohnya mungkin seorang suami bingung, kok istri saya seperti ini terus ya. Tapi mungkin juga istrinya terhadap suaminya seperti itu. Kenapa kok suami saya gak mengerti saya? Kenapa kok saya tidak dimengerti dan tidak tahu apa yang sudah saya alami selama ini? Bapak Ibu, ada salah satu di IG yang pernah saya baca. Mungkin anak-anak muda sudah pernah baca bagian ini. Saya akan membacakannya. Saya suka heran. Kenapa kok laki-laki bisa tahu segala sesuatu? Coba koreksi ibu-ibu. Kira-kira suaminya seperti ini enggak? Tahu tentang sejarah, tahu tentang mobil, tahu tentang teknologi, bahkan bisa mendeteksi gempa dan apa yang terjadi ke depan. Tetapi sangat disayangkan, para suami kadang-kala enggak tahu apa yang dialami oleh istrinya, terlebih ketika marah. Kadang-kala istrinya, kok suami saya ini gak ngerti ya kalau saya lagi marah. Kok gak tahu ya kalau ada masalah apa yang saya alami. Sehingga pernah viral seperti kata-kata seperti ini. Suami banyak tahu segala hal, tetapi tentang isi hati istrinya tidak tahu sama sekali. Ya namanya juga manusia yang penuh kelemahan. Jadi para istri-istri mari kita mengerti bahwa supaya kita jangan terus mau dimengerti. Jangan terus mau dimengerti oleh para suami dan tahu isi hati kita kalau kita tidak mengutarakan hal demikian. Tetapi Bapak Ibu mungkin kita saat ini sudah puas. Kita sebagai ibu-ibu puas dengan hal ini, dengan kalimat yang sudah saya utarakan ini. Tetapi kita perlu tahu bahwa sadar atau tidak sadar kadangkala kita sebagai wanita, kita sebagai perempuan, ternyata juga suka membuat suatu masalah, namun susah untuk dipersalahkan. Buat masalah tetapi tidak mau dipersalahkan. Itulah perempuan, itulah istri. Ya seperti itu, tetap pasti paling benar itu istri. Suami tetap salah bagaimanapun itu. Mari tepuk suami istrinya supaya sadar dan bertobat. Saya juga demikian ibu-ibu, tidak apa-apa. Tetapi mari kita belajar, walaupun hal itu terus kita lakukan di dalam kehidupan kita, tetapi hari ini kita akan membahas bagian ini yaitu tentang wanita yang saleh, wanita yang berkarakter seperti Kristus. Sebelum jauh kepada pembahasan, saya ingin menyampaikan satu kalimat bahwa di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa, yang sering kali kita lakukan bukan mencari kebenaran, melainkan kadangkala kita mencari pembenaran. Itulah natur yang sudah terus kita pegang karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama bagian ini. Walaupun kadangkala kita ketika melakukan kesalahan, kita seringkali mencari kambing hitam. Bahkan kita mengkambing hitamkan iblis. Karena iblis ini, makanya saya tidak jadi ibadah. Padahal itu karena diri sendiri. Kasihan iblis Bapak Ibu selalu dikambing hitamkan. Mungkin iblisnya mikir, kenapa kok saya selalu dikambing hitamkan? Padahal saya tidak ngapa-ngapain. Nah pada saat ini mari kita lihat bahwa jangan selalu kita mencari pembenaran di dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai wanita-wanita yang berkarakter seperti Kristus. Kita sebagai wanita-wanita yang saleh. Tetapi mari kita melihat dan mengingat bahwa satu sama lain di dalam keluarga kita sebagai orang-orang percaya.
Seharusnya kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau sebelum-sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya kita sudah membahas bagian tentang bapak-bapak. Jadi saat ini kita membahas tentang peran istri di dalam keluarga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang peran bapak di dalam keluarga. Ia mengasihi apa yang harus dilakukan oleh seorang bapak. Dan saat ini kita sebagai wanita-wanita apa yang harus kita lakukan. Nah, bagian ini bukan mendiskriminasikan wanita ataupun kita hanya membahas bagian wanita ini. Jadi nanti bapak-bapak, loh apa hubungannya dengan saya ketika saya datang ibadah pada pagi hari ini. Tetapi Bapak Ibu, dalam bagian ini ketika kita belajar tema ini, inilah saatnya kita bisa mengevaluasi diri kita, mengevaluasi di dalam keluarga kita, apakah kehidupan kita sebagai seorang wanita Kristus, sebagai istri yang berkenan di hadapan Tuhan, apakah kita sudah berkarakter selayaknya seperti yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak, tugas kita melihat juga apakah ibu kita ini sudah berkarakter Kristus. Jika belum, tugas kita adalah mengingatkan. Dan kita sebagai seorang istri, kita belajar untuk mengevaluasi diri. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita saat ini, dalam tema-tema kita belajar untuk saling mengingatkan satu sama lain sehingga keluarga Kristus itu bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga keluarga itu bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Itulah gunanya kita belajar bersama-sama pada malam hari ini untuk bisa mengingatkan satu sama lain. Kita sebagai suami bisa mengingatkan istri, kita sebagai anak bisa mengingatkan di dalam keluarga kita untuk bisa menjadi lebih baik. Ibu-ibu berlaku, Bapak Ibu seperti yang sudah kita pelajari bahwa seorang yang wanita yang saleh, godly woman adalah tidak jauh berbeda dengan menjadi serupa dengan Kristus. Seorang wanita yang saleh seharusnya juga memiliki karakter seperti Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai wanita-wanita yang dipercayakan Tuhan, yang dipilih Tuhan di dalam keluarga-keluarga kita. Pernah gak kita berpikir, kenapa kita ada di dalam keluarga ini? Kenapa saya dihadirkan di dalam keluarga ini? Pastinya Tuhan memiliki tujuan. Kenapa saya berpasangan dengan ini? Kenapa saya menikah dengan ini? Tuhan memiliki tujuan masing-masing di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya menikah dengan Evangelis Vian, pasti Tuhan mempunyai tujuan. Yaitu dia saling melengkapi. Kalau saya tidak bisa mengambil sesuatu yang agak tinggi, bisa tolong suami. Itu kan salah satu untuk saling melengkapi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi menjadi seorang godly woman tidak berbeda dari keserupaan dengan Kristus. Dan kesalehan berarti berusaha untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam perkataan kita. Di dalam pikiran kita. Bahkan di dalam setiap perbuatan kita sehari-hari. Seorang wanita yang saleh adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan. Dan dialah yang benar-benar cantik. Dan kecantikan sejati datang dari hati yang penuh kasih dan ketaatan kepadanya. Kecantikan itu adalah ketika orang itu benar-benar saleh di hadapan Tuhan. Itulah kecantikan yang sejati. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak dan juga kaum-kaum muda yang nanti menikah, carilah karakter-karakter yang cantik dipandang, bukan cuman wajahnya dan parasnya yang cantik. Walaupun kadangkala itu jadi nomor 1 atau nomor 2? Ya jawab sendiri ibu-ibu dan bapak ibu ya. Saya tidak berani menjawabnya, nanti saya bisa dimarahin. Nah,
Oleh karena itu, seorang wanita yang takut akan Tuhan, itulah kecantikan sejati yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Di dalam kebenaran firman Tuhan, setiap karakter-karakter yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang dipuji-puji oleh Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah perhiasan yang berharga di hadapan Tuhan, yaitu ketika berkarakter seperti Kristus. Oleh karena itu mari kita memegang ini di dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanita yang saleh, wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita pegang bahwa kecantikan sejati di dalam kehidupan kita ketika kita berperilaku benar di dalam keluarga kita. Berperilaku benar terhadap suami kita, berperilaku benar terhadap anak-anak kita, dan juga terhadap orang-orang di dalam kehidupan kita dan yang ada di sekitar kita. Di dalam Alkitab kita menemukan ada begitu banyak contoh perempuan yang begitu saleh di dalam kehidupannya. Mereka tetap teguh dan bahkan menjadi teladan di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh. Salah satunya adalah ada Maria ibu Yesus, ada Ruth, ada Esther, ada Abigail, dan bahkan masih banyak lagi. Wanita-wanita ini adalah wanita yang saleh di hadapan Tuhan. Wanita yang berhikmat dan bijaksana di dalam kehidupan dan di dalam keluarganya secara pribadi. Bahkan kalau kita lihat Abigail, kadangkala kita lihat Abigail ini adalah seorang istri yang sangat-sangat bijaksana. Yaitu ini adalah istri Nabal. Si Abigail ini adalah istri Nabal, yaitu ketika pada saat itu si Daud datang ke Nabal untuk meminta makanan, akhirnya si Nabal ini marah-marah. Bahkan tidak memberikan makanan itu kepada si Daud. Dan kemudian Daud pada saat itu mengutuk dan kemudian akan mendatangkan malapetaka kepada si Nabal ini. Tetapi ketika Abigail mendengarkan hal itu, ia berhikmat. Ia memiliki solusi yang begitu bijaksana untuk menjaga keluarganya. Supaya keluarganya tidak dalam bahaya. Ia menemukan solusi yang baik untuk memecahkan masalah-masalah di dalam keluarganya. Kiranya kita sebagai wanita-wanita saleh juga yang berkenan di hadapan Tuhan memiliki karakter-karakter yang demikian. Berhikmat, berbijaksana di dalam mengelola keluarga kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, dari Titus ini di dalam pasal 2 ayat 3 hingga ayatnya yang kelima, kita melihat bagaimana kehidupan seorang wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam surat Paulus yang dituliskan kepada Titus, di sini Paulus mengingatkan dan sekaligus menugaskan Titus untuk memperbaiki keadaan jemaat yang ada di Kreta dan mengingatkan supaya jemaat-jemaat itu tidak mendapatkan atau menerima ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Supaya perempuan Kristen pada saat itu, terutama perempuan-perempuan tua atau yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, seharusnya melakukan hal yang jauh berbeda dan menjadi teladan. Digarisbawahi bahwa Paulus menugaskan Titus mengingatkan para perempuan-perempuan, bahkan semuanya, tetapi karena tema kita pada pagi hari ini tentang godly woman, dia mengingatkan supaya wanita-wanita dewasa, perempuan-perempuan dewasa menjadi teladan dan berlaku baik di dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari di dalam Titus 2 ini. Dan ada satu hal yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus, dan dari satu kejadian tersebut kita melihat dan belajar beberapa hal, yaitu yang bagian pertama yang kita pelajari yaitu seorang yang wanita saleh, seorang godly woman
ia harus berkarakter yang baik dan benar. Nah, ibu-ibu, di dalam pembahasan kita, dalam bacaan kita, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, saya akan membacakannya bagi kita. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, di dalam bagian ini kita melihat dan menemukan di situ ada kata ibadah. Nah, Bapak Ibu, setelah saya lihat dan kemudian saya cari tahu, ternyata di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dan juga dalam bahasa aslinya, sebenarnya kita tidak akan menemukan kata ibadah di dalam ayat ketiga ini. Kita tidak menemukan hal demikian. Terus apa artinya? Apa maksud sesungguhnya di sini? Ketika saya melihat kata asli dan juga beberapa dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ dengan terjemahan bebas saya, di situ wanita-wanita yang sudah tua atau yang dewasa sama seperti itu seharusnya terhormat di dalam tingkah lakunya. Jadi lebih nyata di dalam kehidupan kita mengenai karakter seorang wanita itu. Karakter yang dimilikinya. Jadi seorang wanita itu harus terhormat di dalam tingkah lakunya. Saya yakin bahwa yang dimaksud di dalam bagian ini, ketika seseorang yang berlaku baik, berkarakter benar, akan disegani dan dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Tetapi mari kita lihat, kalau seandainya ada orang yang tidak berlaku baik, cara ngomongnya enggak benar, karakternya tidak disenangi oleh banyak orang. Apakah ia akan dihormati dan disegani? Saya rasa tidak. Bahkan mungkin akan diremehkan dan direndahkan. Oleh karena itu di dalam bagian ini yang dimaksud adalah terhormat seorang wanita yang sudah dewasa adalah terhormat di dalam tingkah lakunya. Dan kemudian setelah kalimat tersebut baru muncullah yang baik karakternya itu seperti apa, yaitu tidak jahat dan tidak pemabuk. Tidak suka memfitnah. Itulah karakter sebagai wanita-wanita yang terhormat. Kalau kita ingin dihormati, maka kita harus bertingkah seperti demikian. Cakap, bijaksana, tidak melakukan hal yang jahat, tidak menjadi seorang pemabuk, tidak menjadi pemfitnah, dan menjadi hamba anggur. Dan kemudian selanjutnya, kalimat terakhir yang kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga yaitu menjadi pengajar yang baik. Bagaimana seseorang menjadi pengajar yang baik? Yaitu harus mulai dari dirinya terlebih dahulu. Harus memiliki karakter terlebih dahulu. Karena kenapa? Banyak yang menjadi pengajar tetapi belum tentu bisa menjadi teladan yang baik. Banyak yang bisa memberikan materi-materi tetapi belum tentu materi itu sudah ada di dalam dirinya, hidup di dalam dirinya. Oleh karena itu kita sebagai wanita-wanita dewasa, kita wanita-wanita yang berkarakter, wanita saleh, jika kita ingin menjadi pengajar yang baik, jika kita ingin menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak kita, mari kita memiliki karakter yang baik terlebih dahulu. Tingkah laku yang benar berkonsekuensi pada hal yang baik, yaitu menjadi teladan dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita adalah pengajarnya. Saat ini kita yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengajar dan pengingat bagi orang-orang di sekeliling kita. Menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Lalu berlanjut lagi, siapakah yang kita ajarkan? Nah di dalam bagian ini ternyata tidak salah kalau seandainya seorang ibu, seorang mertua selalu mengingatkan menantunya. Itu adalah tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan untuk menjadi pendidik dan selalu mengingatkan dalam kehidupan berkeluarga. Pendidik adalah seorang wanita dewasa
Dan kemudian yang dididik di dalam bagian ini, yang diingatkan dan yang diajarkan di dalam ayat keempat dikatakan di situ kita menemukan wanita-wanita muda. Termasuk saya masih wanita dan juga keluarga muda. Nah, tugas ibu-ibu yang sudah dewasa, yang sudah berpengalaman adalah menjadi pendidik untuk mengajarkan setiap wanita-wanita muda. Di dalam hal apa? Yaitu di dalam berkeluarga. Bagaimana mengasihi suami yang benar. Bagaimana mengasihi anak dengan benar. Bagaimana bisa merawat keluarga dengan benar. Jangan sampai ibu mertua atau ibu-ibunya sendiri malah menjadi apa? Musuh dalam selimut, kata Pak Dwi. Menjadi sumber masalah. Tetapi kita diingatkan bahwa kita sebagai wanita-wanita dewasa, kita sebagai mertua, kita sebagai seorang ibu, tugas kita adalah mendidik mereka dengan baik. Kami wanita-wanita muda ini di dalam keluarga untuk bisa menjaga keluarga kami dengan baik. Bukan menjadi sumber masalah dan selalu mengompori menantunya atau anak-anaknya. Jangan sampai hal itu terjadi sehingga banyak saya cuma dengar kalau banyak menantu tidak betah dan marah-marah terus terhadap mertuanya. Tidak ada damai. Tetapi saya yakin kiranya kita di tempat ini dan juga saya sendiri secara pribadi kita melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam keluarga kita. Kita terus mengejarkan hal-hal baik itu. Tugas kita Tuhan berikan, yaitu untuk saling mengingatkan satu sama lain. Dan tugas kita sebagai wanita-wanita muda adalah mendengarkan arahan itu dengan baik. Mendengarkan orang-orang dan wanita-wanita dewasa itu ketika mereka mendidik kita, ketika mereka mengingatkan kita sebagai anak, mari kita memegang itu untuk bisa menjadi lebih baik. Karena Tuhan sudah memberikan perintah dan mengingatkan bahwa tugas kita sebagai anak-anak adalah mendengarkan dan juga mengambil setiap dan teladan yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yaitu mengingatkan setiap wanita-wanita muda untuk mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, hidup di dalam kebajikan, baik hati dan tunduk kepada suami, sang kepala keluarga seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hal yang menyenangkan berikutnya adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan tersebut. Ketika kita sudah berkarakter seperti Kristus, kemudian kita menjadi pendidik dan teladan yang baik bagi wanita-wanita muda. Kemudian ketika semua itu sudah diterapkan dengan baik, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, itu dikembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam ayat kelima dikatakan hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat oleh orang. Karena kehidupan kita sudah baik, kiranya firman Tuhan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Karena kehidupan kita saat ini adalah seperti surat-surat terbuka bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai kehidupan kita, keluarga kita, cara kita mendidik menjadi batu sandungan dan mereka melihat ternyata tidak seperti itu kehidupan orang-orang Kristen. Dan dari tingkah laku kita, dari cara kita berperilaku, akhirnya nama Tuhan yang dihujat. Tetapi di dalam bagian ini, mari kita terus mengingatkan satu sama lain. Kita saling mendengarkan dan memegang setiap kebenaran itu, sehingga nama Allah lah yang ditinggikan. Dan mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga. Mereka melihat Tuhan itu di dalam kita,
cara kita mengelola dan juga mendidik setiap anak-anak kita. Mereka melihat Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi mertua, mengasihi orang tua kita, bahkan orang-orang yang di sekeliling kita. Segala sesuatunya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, cuma satu kesimpulan di dalam bagian ini, yaitu marilah kita menjadi seorang wanita yang berkarakter baik, sehingga kita bisa dihormati, kita bisa dihargai, dan kita menjadi pendidik yang berkarakter seperti Kristus. Karena kenapa? Bapak Ibu, kadangkala anak-anak itu ketika melihat apa yang kita lakukan, itu lebih cepat ditangkap oleh mereka. Lebih cepat dilihat daripada mendengarkan setiap ocehan atau kata-kata yang keluar dari mulut kita. Contohnya Aras. Kalau saya berperilaku, dia lebih, kan saat ini lagi senang-senangnya untuk meniru sesuatu. Jadi dia lebih cepat menangkap kalau seandainya kita melakukan hal apa kemudian langsung ditiru. Contohnya beberapa waktu lalu, saya biasanya ya pukul papanya begini kalau lagi bercanda. Kemudian tiba-tiba datang pukul papanya, puk gitu. Loh, ini belajar dari mana? Padahal gak ada yang ajarin. Nah itulah cara belajar saat ini, anak-anak saat ini. Mereka kadang kalau kita tidak berperilaku hati-hati terhadap anak-anak kita, di hadapan anak-anak kita, mereka terus melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan berkeluarga kita. Maka itulah juga yang dipegang dan ditiru oleh mereka. Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting dari apa yang kita pelajari, yaitu ketika kita bisa menjadi teladan yang baik lewat tingkah laku kita. Pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita sudah berlaku demikian atau belum? Apakah kita sudah mengasihi anak-anak kita dan suami kita dengan benar? Apakah kita sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, sudahkah kita tunduk kepada sang kepala keluarga kita? Atau kita sudahkah menjadi tulang rusuk di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita sebagai seorang istri? Atau kita malah menjadi tulang tusuk bagi suami kita? Marilah kita menjadi teladan yang baik. Jangan kita menjadi tulang tusuk, tetapi tulang rusuk. Mari kita menjadi penolong yang baik, bukan menjadi penodong bagi suami dan orang-orang di sekeliling kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita dinilai oleh Tuhan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada sebuah pepatah yang baik mengatakan, kekuatan keteladanan melebihi kekuatan kata-kata, atau kehidupan nyata lebih keras berbicara daripada kata-kata. Karakter yang terlihat itu lebih nyata dan lebih keras berbicara dari setiap kata yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu, sebelum saya menutup khotbah saya pada pagi hari ini, ada satu kisah. Seorang anak kecil pada suatu hari anjingnya sedang sakit. Kemudian karena mereka adalah keluarga yang begitu baik dan kemudian memiliki keluarga yang rohani, akhirnya ia meminta kepada mamanya, Ma, tolong panggilkan Bapak Pendeta di gereja supaya datang mendoakan anjing saya yang sakit ini. Dia kan selalu mendoakan pasti sembuh. Tolong Ma, ini anjing saya sedang sakit. Kemudian dengan berat hati sebenarnya mamanya ini malu. Kemudian, Pak Pendeta, tolong ini anak saya minta tolong didoakan, anjingnya sedang sakit. Ya sebenarnya itu adalah hal yang lucu ya Bapak Ibu. Tapi seorang anak kecil punya keyakinan yang begitu besar. Kemudian dengan berat hati Pak Pendetanya datang. Dan kemudian doanya seperti ini. Anjing, kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Ya, anak kecil ini yang mendengarkan doa tersebut sangat senang. Wah, pasti anjing saya sembuh. Dan benar Bapak Ibu, kemudian beberapa hari ke depan anjingnya ternyata sembuh.
Akhirnya karena dia begitu senang, girang, dia ingin kasih tahu Pak Pendeta ini. Kemudian ditelepon. Ternyata istrinya yang angkat. Istrinya mengatakan kepada anaknya, "Oh, Papa Pendetanya lagi sakit, tidak bisa jawab." Kemudian, "Wah, saya ingin balas budi." Kemudian datang ke rumahnya. "Pak Pendeta, izinkan saya untuk mendoakan Pak Pendeta ya, karena sudah mendoakan anjing saya." "Iya, silakan." Pasti Pak Pendetanya senang dong, apalagi anak kecil tulus. Pak Pendeta, kalau mau hidup, hiduplah. Kalau mau mati, matilah." Pak Pendetanya langsung bangkit dan menjadi sembuh, Bapak Ibu. Takut doanya bisa didengarkan oleh Tuhan, langsung ini bahaya. Nah, dari sini apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Dari ilustrasi yang lucu ini dan simpel ini, seorang anak kecil akan meniru apa yang kita lakukan. Oleh karena itu marilah kita menjadi teladan-teladan yang baik dan pendidik-pendidik yang baik lewat karakter-karakter yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin menutup khotbah saya dengan satu kalimat. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu marilah kita menjadi teladan terbaik bagi mereka. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perenungan yang bisa kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni jikalau Engkau mendapati kami jauh dari karakter yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ampuni jikalau Engkau mendapati kami berperilaku dan belum menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Tetapi pada pagi hari ini kami ingin mengambil komitmen. Kami ingin menjadi wanita-wanita yang saleh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga kami. Menjadi teladan bagi keluarga kami. Dan bisa membawa keluarga kami untuk menjadi dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara bagi kami. Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami untuk menghidupi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.